Tuhan memperlengkapi hamba pilihannya. Saudara-saudara, setiap orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, khususnya menjadi majelis gereja, memiliki kisah atau cerita atau latar belakang masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi majelis jemaat setelah mengalami sebuah pergumulan sakit penyakit yang berat. Ada yang dipanggil menjadi majelis gereja karena tergerak sendiri untuk mengabdikan hidupnya di ladang Tuhan. Ada yang menjadi majelis gereja karena dorongan tua-tua jemaat. Ada karena Tuhan sendiri menyatakan dirinya dengan suatu cara dalam pergumulan hidup orang tersebut. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini merupakan kisah Nabi Yesaya ketika dipanggil menjadi Nabi Tuhan. Nabi Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan tentang tahta sorgawi, di mana Tuhan duduk di tahta yang mulia dan menjulang jubahnya memenuhi bait suci. Dan para malaikatnya atau serafim memuji-muji Allah, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Karena kedahsyatan pujian para malaikat, maka bait suci bergoyang dan rumah Tuhan itu penuh asap. Dengan melihat segala peristiwa itu, Nabi Yesaya langsung sadar diri. Ia berkata, "Celakalah aku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dalam bahasa kita, Nabi Yesaya mengungkapkan begini, "Mate tiap oleh aka ile matang pulang kena minta debata." Karena dalam zaman perjanjian lama, siapa yang langsung melihat Tuhan, wajah Tuhan, dia bisa mati di tempat. Itu yang menjadi ketakutan Nabi Yesaya. Dalam ketakutan itu Tuhan mengutus seorang malaikatnya, seorang serafim terbang, di tangannya ada bara atau bahasa kita alotin, yang diambil dengan sepit dari atas mesbah, lalu menyentuh kepada mulut dan bibir Yesaya. Sambil malaikat itu berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Sesudah bara itu atau alotin itu menyentuh bibir Yesaya, maka bibir Yesaya disucikan Tuhan. Dosanya diampuni. Ia tidak najis bibir lagi. Lalu terdengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Mendengar pertanyaan ini, maka tidak ada lagi beban di hati dan di mulut Yesaya, dan dengan berkata, menjawab Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, Tuhan dapat menggunakan berbagai cara untuk mempersiapkan dan memanggil seseorang menjadi hambanya. Mungkin saudara kita Suplia Karmi tidak mengalami kisah yang dialami Nabi Yesaya, tetapi tentu ada kesamaan bagi kita semua, khususnya saudara kita Suplia Karmi, bahwa kita semua tidak luput dari dosa atau kelemahan, sama dengan Yesaya yang melihat posisi bibirnya najis. Maka setiap kita, khususnya saudara Suplia Karmi, yang saat ini akan diteguhkan menjadi hamba Tuhan, maka jujurlah mengakui bahwa kamu pun tak luput dari kelemahan. Mungkin kita lemah dari sisi fisik karena kita perempuan. Mungkin kita lemah karena belum berpengalaman menjadi hamba Tuhan. Mungkin kita lemah karena fasilitas kendaraan yang belum memadai untuk kita pakai dalam pelayanan. Maka saatnya di hadapan Tuhan kita jujur akui seperti Nabi Yesaya. Bahkan kita semua peserta ibadah umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, akui di hadapan
di hadapan Tuhan dan sesama. Jujur aku itu, sehingga Tuhan pun memperlengkapi kelemahan kita. Mungkin ada di antara kita pemarah, mungkin ada di antara kita cepat kecewa, mungkin ada di antara kita pendendam. Kita mohon pada Tuhan, kasihani saya Tuhan, ubah diri saya yang lemah ini menjadi yang lebih positif. Tuhan itu sungguh baik, dan Ia memberi pertolongan, memperlengkapi pada posisi-posisi yang lemah yang kita miliki. Karena itu bagi saudara Suplia Karni, janganlah khawatir menjadi seorang hamba Tuhan, karena Tuhan bisa mempergunakan berbagai cara untuk menolongmu, bisa mengutus orang lain untuk mengajarmu bagaimana berkhotbah yang baik, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita semua di hadapan Tuhan mengakui kelemahan dan mengimani bahwa Tuhan akan menolong dan melengkapi kita, dan kita semua siap diutus untuk tugas khusus dalam jabatan gerejawi sebagai majelis jemaat, dan tugas umum sebagai tugas keimamatan orang percaya, yaitu menyebarkan Injil Tuhan melalui kata, melalui tindakan, melalui perilaku kita sehari-hari. Semua umat Kristen diutus Tuhan untuk mengakui dan meyakinkan orang lain bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus kita mengalami damai sejahtera itu. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, ingatlah kita semua ini utusan Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin.